Pada suatu hari, angin topan menyerang desa yang tentram dan aman. Banyak warga desa yang tewas, termasuk ayah dan ibunya Kelenting Kuning yang meninggal karena tertimpa pohon yang tumbang. Akibatnya, Kelenting Kuning terpaksa hidup bersama tantenya yang bernama Mbak Rondo. Mbak Rondo punya anak bernama Kelenting Merah, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Mbak Rondo dan para kelenting lainnya sering berperilaku kasar pada Kelenting Kuning dan menganggapnya seperti seorang pembantu. Duh, hari ini cuacanya panas banget. Kelenting kuning, tolong buatkan aku es cepat. Iya, Mbak. Mbak, sebentar. Bawa esnya. Mbak, aku ada berita besar, Mbak. Mbak mau minta uang banyak mau pergi jauh. Aku juga. Aduh, kalau ngomong itu satu-satu, Mbak ini bingung. Kalian cepat-cepat keluar dari rumah. Aduh, Mbak. Sering-sering keluar rumah dong, jangan di rumah terus. Itu loh, Mbak, anda lumut lagi cari calon istri. Iya, Mbak. Anda rumah yang ada di desa dadakan itu. Iya. Berita ande-ande lumut mencari calon istri pun tersebar dengan cepat. Kelenting merah, kelenting hijau, dan kelenting biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Kelenting kuning, kamu di rumah aja. Jaga rumah dan bersihkan rumah ini sekarang. Iya, Mbak. Kelenting kuning langsung masuk dalam rumah sambil menangis. Dia sering ditemani oleh temannya yang bernama Putri Angsa. Kelenting kuning langsung cerita mengenai keadaannya. Ada apa kelenting kuning? Kenapa kamu tidak bersedih? Aku tidak diizinkan pergi ke desa dadapan. Padahal aku ingin sekali pergi ke sana. Tapi Mbak Rondo menyuruhku untuk menjaga dan membersihkan rumah. Mbak Rondo emang ngeselin. Itu sudah tidak adil. Kapan acara yang ada di desa dadapan itu? Besok, Putri. Oke, kalau begitu aku akan bantu kamu membersihkan pekerjaan rumah. Ah, yang benar. Terima kasih, Putri Angsa. Hari selanjutnya, ketika semua orang pergi ke desa dadapan, Putri Angsa datang ke rumah Kelenting Kuning untuk membantu menyelesaikan tugas rumah. Karena Putri Angsa adalah makhluk sakti, semua pekerjaan rumah dapat diselesaikan dengan cepat. Kelenting kuning. Kelenting kuning. Aku di sini, Putri Angsa. Ada apa, Putri Angsa? Kamu sudah bilang kan, aku akan membantu pekerjaan rumahmu. Wah, terima kasih, Putri Angsa. Berkat kamu, semua tugas pekerjaan rumahku cepat selesai. Jadi aku bisa pergi ke desa dadapan. Tunggu sebentar, Putri. Aku akan memberitahu kamu sesuatu. Apa ini? Bukan itu tempat bagi kita nanti. Wah, terima kasih, Putri Angsa. Setelah perjalanan panjang, akhirnya para kelenting sampai di sungai yang luas. Mereka bingung ketika ingin menyeberang, hingga akhirnya mereka kaget oleh makhluk yang aneh. Putri cantik, kalian mau kemana? Siapa kamu? Aku adalah Yuyu Kangkang, penguasa sungai ini. Tugasku adalah untuk membantu orang yang ingin menyeberang. Wah, kebetulan sekali kami ingin menyeberang, yuk Kakang. Ya, kami mau menyeberang karena untuk pergi ke desa dadapan. Walau saya akan membantu menyeberangkan, tapi saya memiliki satu permintaan. Apa itu, Kakang? Harus seperti itu menikuku. Jadi kita mau menjemput ikutku, kalian sebulan sendiri. Kalau jadi pengikutku, apa yang harus kamu lakukan? Tunggu bayi hitam di tangan kalian. Enak sekali. Yuk, anak-anakku, siapa? Setelah kelenting biru, kelenting merah, kelenting hijau, dan Mbak Rondo pergi, Yuyu Kangkang senang karena pengikutnya sudah banyak. Tidak lama, kelenting kuning pun datang. Wah, siapa dia?
Putri yang memakai selendang kuning. Sepertinya dia ingin menyeberang. Yuyu Kangkang, aku mau menyeberang sungai ini. Baiklah, akan aku seberangkan. Tapi kau memiliki syarat yang harus kamu tepati. Apa itu? Kamu harus menjadi pengikutku. Bagaimana caranya? Akan kuberikan tanda hitam ini di tanganmu. Baiklah, sebelum itu aku akan memberimu sesuatu. Apa itu? Ini dia. Permen ini akan membuatmu tampan dan kuat. Wah, aku mau. Nah itu Wah, terima kasih. Iya, sama-sama. Kelenting merah, kelenting biru, kelenting hijau, dan Mok Rondo setelah sampai di istana ande-ande lumut, mereka langsung masuk ke istana menemui raja dan ratu. Selamat datang di istana. Pasukan, gimana pangan jadi lumut itu? Kenapa dia tidak keluar? Aku ada di sini. Pangeran, aku tadi bilang kalau kamu istriku, aku sangat cantik dan kita menari. Kamu memang cantik, tapi kamu bukan saudaraku. Baik. Bagaimana dengan aku? Aku kelenting merah, aku terkenal berarti tidak cantik. Kamu cantik baik sama sekali. Tapi mohon maaf, aku tidak suka sama. Bagaimana dengan aku? Aku kelenting hijau. Aku paling berbeda dari saudara-saudaraku. Aku paling dekat ke Umis. Mohon maaf, aku tidak suka sama kamu baik. Oh, mungkin kamu seleranya suka yang lebih tua. Bagaimana denganku? Permisi, apakah aku bisa bertemu dengan pangeran? Loh, kelenting kuning, kamu ada di sini, bukannya di rumah ada pekerjaan rumah? Ah, semuanya karena kau kelenting kuning. iya benar, kamu itu nggak pantas ada di sini. Tunggu sebentar. Siapa? Karena aku kelenting kuning. Bapak dan Ibu, di tangannya tidak ada sama sekali tanda hitam. Punya tanda hitam di tangannya, kecuali cincin kuning. Apa artinya tanda hitam itu? Kalau kamu punya tanda hitam di tangan, artinya dia berikutnya Yuyu Kangkang. Aku penting kuning. Karena kelenting kuning tidak memiliki tanda hitam di tangannya, aku memiliki penting kuning karena dialah yang paling cantik di sini. Kelas bukan apa yang salah dalam itulah jika kita berikut nyerahkan karena saya yang kedepan karena saya besar Itu saja menjadi masalah karena Yuyu Kangkang sudah memberi tanda calon istrinya. apa Ya benar, satu lagi kalian akan menjadi istri Yuyu Kangkang. Calon istriku mana? Ayo kita pulang. Pada akhirnya, cerita kelenting kuning menikah dengan pangeran ande-ande lumut. Kelenting kuning dan pangeran ande-ande lumut hidup bahagia selamanya. That's why I can't love you in the dark. It feels like we're oceans apart. Sambung lebih jauh.